Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita bertemu kembali hari ini untuk meneruskan materi kita ya. Hari ini kita akan masuk dalam materi baru, yaitu kesetimbangan kimia atau reaksi kesetimbangan. Nah, kita perhatikan dulu ya. Berdasarkan arah reaksi, reaksi kimia itu dibagi dalam dua jenis, yaitu reaksi searah atau reaksi irreversible dan reaksi dapat balik atau reaksi dua arah, disebut juga dengan reaksi reversible. Ya, kita perhatikan apa itu reaksi searah. Reaksi searah adalah reaksi yang berkesudahan. Karena jika salah satu zat pereaksi habis bereaksi, maka reaksi akan berhenti. Kita perhatikan misalnya, pereaksinya adalah zat A bereaksi dengan zat B, menghasilkan zat C dan zat D. Ketika zat A atau zat B atau dua-dua atau salah satunya habis bereaksi membentuk zat C dan D, berarti reaksi berhenti atau reaksi selesai. Itu namanya reaksi searah. Dan zat yang sudah terbentuk, zat C dan zat D, tidak dapat kembali menjadi zat A dan B, ya, karena reaksi sudah selesai. Sekarang kita perhatikan jenis reaksi yang kedua adalah reaksi dapat balik atau reversible. Adalah reaksi yang berlangsung dua arah. Artinya zat pereaksi dapat membentuk hasil reaksi kembali, hasil reaksi, dan zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat pereaksi. Misalnya zat A bereaksi dengan zat B membentuk zat C dan zat D. Zat C dan D atau hasil reaksi ini bisa bereaksi kembali. Ya, kita tulis tanda panahnya ke kiri ya. Membentuk zat B dan zat A. Nah, dan ini berlangsung terus menerus. Nanti inilah yang disebut dengan reaksi reversible atau reaksi kesetimbangan. Dan ini akan berlangsung terus menerus. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, sekarang kita sudah tahu apa reaksi kesetimbangan. Kita lihat dulu apa karakteristik kesetimbangan. Yang pertama itu bersifat dinamis. Tadi sudah Ibu katakan ya, yaitu reaksinya berlangsung terus-menerus, di mana zat pereaksi berubah menjadi zat produk, lalu produk ini kembali berubah menjadi zat pereaksi, dan ini berlangsung terus-menerus. Karakteristik yang kedua, laju reaksi pembentukan produk, ya, itu sama dengan laju reaksi pembentukan pereaksi. Ketika laju ini sudah sama, maka reaksi sudah dalam kesetimbangan. Kemudian, karakteristik yang ketiga, konsentrasi zat pereaksi dan produk tidak berubah selama reaksi berada dalam kesetimbangan. Jadi, zat A dan zat B membentuk zat C dan zat D, ini konsentrasinya tetap sama. Tidak ada zat yang bertambah, tidak ada zat yang berkurang selama dalam reaksi kesetimbangan ya. Kemudian kesetimbangan itu terjadi pada ruang tertutup. Kita perhatikan misalnya kita panaskan air pada ruang terbuka ya. Nanti air itu akan menguap. Nah, ini akan menguap terus keluar sehingga lama-lama nanti air akan habis. Ini tidak reaksi kesetimbangan. Ya. Nah, yang reaksi kesetimbangan itu berlaku atau terjadi pada ruang tertutup. Kalau ini kita tutup, maka ketika kita panaskan, air akan menguap. Nah, ketika dia sampai di wadah yang tertutup ini, maka dia akan mengembun kembali. Laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Ya, jadi tidak ada konsentrasi yang berkurang dan dia akan berlangsung dalam laju yang sama. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan jenis-jenis kesetimbangan. Berdasarkan jenisnya, kesetimbangan itu dibagi dalam dua bagian, yaitu homogen dan heterogen. Apa itu kesetimbangan homogen? Yaitu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat dengan wujud yang sama. Kita perhatikan contohnya, gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen
menghasilkan, ya, panah ke kanan, menghasilkan gas amonia. Gas amonia menghasilkan atau terurai menghasilkan gas hidrogen dan nitrogen. Ya, jadi dia dalam satu fase yang sama. Demikian juga ini dengan ini Fe3 positif, artinya larutan besi dalam larutan, ya, larutan besi. Kalau dalam larutan dia akan berubah menjadi ion, ya. Nah, dia dalam wujud larutan, dan larutan. Itu namanya kesetimbangan homogen. Nah, kita perhatikan kesetimbangan heterogen. Heterogen yaitu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat dengan wujud yang berbeda. Contohnya kalsium karbonat dalam wujud padat atau padatan kalsium karbonat bereaksi menghasilkan padatan kalsium oksida dan gas karbon dioksida. Ini fasenya berbeda, ya. Padat, gas. Begitu juga dengan ini padat, gas. Jadi ini namanya kesetimbangan heterogen. Iya. Oke, selanjutnya. Iya, selanjutnya kita lihat hukum aksi massa. Apa kata hukum aksi massa? Perbandingan konsentrasi dipangkatkan dengan koefisiennya terhadap konsentrasi reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya selalu tetap. Ya, ini dikemukakan oleh dua ahli kimia yaitu Goldberg dan Wage. Dan kemudian timbullah istilah konstanta kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan. Apa itu konstanta tetapan kesetimbangan? Dan kita lihat, ya, hubungan antara tetapan kesetimbangan konsentrasi dengan pernyataan aksi massa dirumuskan berdasarkan percobaan. Nah, kita misalkan untuk reaksi, misalnya A bereaksi dengan zat B menghasilkan zat C dan zat D, dan zat C dan zat D ini bereaksi kembali menghasilkan zat A dan zat B. Maka tetapan kesetimbangan konsentrasinya adalah konsentrasi hasil reaksi yang kanan dibagi dengan konsentrasi pereaksi atau yang kiri dipangkatkan koefisien. Jadi A, B, C, dan D itu adalah koefisiennya, ya. C, D, A, B itu koefisien, ya. Sekarang kita lihat lagi, nanti akan kita lihat dalam soal, ya. Sebelumnya kita lihat dulu konstanta kesetimbangan, konstanta atau tetapan kesetimbangan. Berdasarkan konsentrasi, kita kasih lambangnya Kc, yaitu tetapan konsentrasi. Konsentrasi wujud zat yang mempengaruhi hanya larutan dan gas, berarti padat tidak diperhitungkan untuk melihat atau menentukan nanti tetapan konsentrasi, ya. Misalnya gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan amonia, maka Kc-nya atau tetapan konsentrasinya adalah tadi sudah kita sebut, ya, kanan bagi kiri atau sebelah kanan dibagi konsentrasi sebelah kanan dibagi konsentrasi sebelah kiri, ya. Konsentrasi NH3 dipangkat koefisien. Koefisiennya adalah koefisiennya 2. Jadi konsentrasi ini kita baca konsentrasi, ya, kurung siku. Konsentrasi gas NH3 dipangkat 2 koefisiennya dibagi konsentrasi bagian kiri N2 dipangkat koefisiennya 1 nggak kita tulis, dikali konsentrasi H2 pangkat 3 konsentrasinya, ya, karena ini koefisien dari H2. Kemudian kita lihat ini ada kesetimbangan apa? Iya, heterogen, ya. Jadi kita perhatikan kembali yang mempengaruhi hanya larutan dan gas. Jadi padatan kalsium oksida direaksikan dengan gas karbon dioksida menghasilkan kalsium padatan padatan, ya, padatan gas kalsium
karbonat. Maka Kc-nya, karena ini padatan berarti kita 1, ya, karena dia padatan tidak diperhitungkan, berarti 1 per mana yang padat, yang gas di sini, yaitu adalah karbon dioksida. 1 per konsentrasi karbon dioksida dipangkat koefisiennya. Koefisiennya adalah 1, maka nggak usah kita tulis. Ya, oke. Sekarang kita lihat tetapan konstanta berdasarkan tekanan. Berdasarkan tekanan itu kita kasih lambangnya adalah Kp. Untuk wujud zat yang mempengaruhi hanya perhatikan ya nak, hanya wujud gas saja. Kalau tadi di konsentrasi, wujud zat yang mempengaruhinya adalah larutan dan gas, sedangkan berdasarkan tekanan dia gas saja, larutan tidak berpengaruh ya, atau tidak diperhitungkan. Kita perhatikan untuk reaksi yang di atas ini ya, untuk reaksi yang di atas ini kita perhatikan Kp-nya adalah kanan per kiri. Apa yang ada di kanan? Jadi kalau tadi konsentrasi, sekarang kita masuk tekanan. Tekanan gas amonia, pangkat tetap sama, pangkat koefisien dibagi tekanan gas nitrogen pangkat 1, tekanan gas hidrogen pangkat 3, pangkat koefisiennya. Sama ya, untuk Kp-nya juga yang berpengaruh hanya gas. Berarti seper tekanan karbon dioksida. Baiklah, kita akan coba dengan latihan soal. Baik, anak-anak ibu sekalian, kita lanjutkan. Soal yang pertama kita lihat dulu ya. Tuliskanlah rumus Kc, tetapan konsentrasi, dan Kp, tekanan ya, untuk reaksi berikut. Ini ada reaksinya, Fe2O3 dalam wujud padat direaksikan dengan gas karbon monoksida menghasilkan padatan besi dan gas karbon dioksida. Perhatikan kembali syaratnya tadi, kalau dia konsentrasi yang diperhitungkan hanya gas dan larutan. Ya, kita lihat wujud yang ada di sini hanya gas ya. Berarti Kc itu sama dengan apa tadi? Kanan bagi kiri ya. Konsentrasi padatan tidak kita perhitungkan, berarti yang kita perhitungkan hanya gas CO2. Berarti konsentrasi gas CO2 dipangkat 3. Ya. Kita bagi dengan yang di kiri, tidak juga diperhitungkan Fe2O3 karena dia wujud padat. Berarti kita pakai gas, konsentrasi gas CO dipangkat koefisien 3. Itu untuk Kc. Sekarang kita lihat Kp-nya. Kp-nya sama, di Kp kita hanya pakai yang gas saja, tidak pakai larutan ya. Jadi kanannya hanya ada CO2 pangkat 3, tekanan CO pangkat 3 ya, 3. Ya, baiklah, kita coba dengan soal yang kedua. Soal kedua, kita lihat juga di sini ada ini gas ini solid ya, solid. Padatan amonium sulfida ya bereaksi menghasilkan gas amonia dan gas asam sulfida. Maka kita perhatikan Kc-nya adalah kanan bagi kiri. Konsentrasi kita ambil yang gas atau yang larutan, karena kebetulan di sini tidak ada larutan ya, hanya ada gas dan padatan. Berarti yang kita pakai adalah hanya gas. Jadi gas amonia konsentrasi NH3 pangkat koefisiennya 2 dikali konsentrasi H2S
di pangkat koefisiennya adalah 1. Berarti ya sudah seperti itu aja, karena ini adalah padatan ya, jadi tidak diperhitungkan. Jadi KC-nya adalah konsentrasi amonia pangkat 2 dan dikali dengan konsentrasi H2S dibagi 1 harusnya ya, tapi sama saja dibagi 1. Oke, sekarang kita lihat KP-nya. KP juga sama, kita pakai hanya gas. Berarti P, iya, NH3, oke, pangkat 2 dikali tekanan H2S. Pangkat 1 nggak usah kita tulis. Oke, kita coba dengan soal ketiga. Nah, ini sebaliknya. Kalau tadi kita menentukan KC dan KP berdasarkan reaksi, sekarang kebalikannya adalah kita menentukan persamaan reaksi dari harga nilai atau nilai KC. Ya, kita lihat ya. Ingat dulu ya nak, kanan bagi kiri. Berarti kalau kita nuliskan persamaan reaksi, kita tulis dulu yang kirinya, kan gitu ya. Oke, kita lihat ya. Berarti persamaan reaksinya adalah gas NO, koefisiennya 2, iya, pangkat kita jadikan koefisien. Bereaksi, gas ya, bereaksi dengan gas hidrogen H2, menghasilkan gas nitrogen. Pangkat koefisiennya 1 ya, karena pangkatnya 1. Dan gas atau uap air. Nah, ini dia untuk persamaan reaksinya. Nah, Ibu rasa hari ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Nanti untuk kalian berlatih di rumah, Ibu akan memberikan soal-soal, dan bila ada yang tidak dimengerti, kalian boleh kembali bertanya. Ya, selamat pagi, selamat belajar.